Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak, Ibu, guru hebat semuanya. Selamat malam. Kabarnya kita malam ini. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu izin kami memulai untuk kegiatan pada malam hari ini ya. Selamat datang. Saya ucapkan kembali kepada Bapak Ibu hebat semuanya dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada malam hari ini untuk mengikuti webinar dalam rangka pengimbasan ICT level 1 bersama kami Duo S. Saya Suryaningsih dan rekan saya Saya Samini. dan yang akan membersamai Bapak Ibu untuk belajar bersama terkait optimalisasi pemanfaatan augmented reality menggunakan Assembler Edu untuk pembelajaran yang interaktif. Nah, Bapak Ibu semuanya, tentunya pada malam hari ini bukan berarti kami berdua ini lebih hebat dari Bapak Ibu. Namun, ilmunya ini lebih duluan sampai kepada kami, sehingga kami berniat untuk belajar dan berbagi bersama, serta berkolaborasi, agar apa yang kami dapatkan ini juga berdampak luas, dan tentunya Bapak Ibu juga bisa mengimbaskan ke rekan-rekan yang lain. Nah, webinar hari ini, Bapak Ibu, izin kami lakukan dalam rangka apa ya, menjadi ruang untuk tumbuh bersama, menjadi media di mana kita pahami bahwa mempelajari augmented reality ini sangat sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat membantu kita untuk lebih berinovasi, berkreasi, dan berkreativitas. Nah, tanpa berbasa-basi lagi nih Bapak Ibu untuk mengefisienkan waktu, izinkan saya untuk menyampaikan 2 agenda besar kita pada malam hari ini, di mana kita akan belajar sekiranya 90 menit ke depan Bapak Ibu dengan 2 topik yang utama ya Bu Samia. Yang pertama itu adalah konsep pengenalan augmented reality menggunakan Assembler Edu yang akan bersamai oleh saya sendiri. Kemudian nanti ada part 2 yaitu sesi praktek bagaimana memanfaatkan Assembler Edu untuk merancang pembelajaran yang interaktif yang akan dipandu oleh Ibu Samini. Dan ada sesi diskusi tanya jawab Bapak Ibu, dan terakhir adalah sesi foto bersama. Nah, mohon maaf untuk mic-nya, mikrofonnya kami off-kan dulu Bapak Ibu untuk efisiennya dan maksimalisasinya kegiatan kita. Dan izin juga untuk pengiriman pesan di kolom chat-nya kami juga kunci. Jadi, Bapak Ibu jika nanti ada pertanyaan boleh mengisi di kolom Q&A-nya, seperti itu. Baik Bapak Ibu, izin saya memulai dengan share screen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu sambil menunggu boleh nih menunjukkan emoticonnya, reaction emotionnya di kolom chat. Bagaimana sih perasaan Bapak Ibu pada malam hari ini? Begitu ya Bu Sam ya? Iya betul. Ya kita ingin tahu ya bagaimana perasaan Bapak Ibu saat ini. Iya, betul. Oke. Wah, ternyata penuh cinta. Oh ya, Wah, luar biasa nih. luar biasa. Hmm. Oke, Bapak Ibu sambil menunggu apakah ada yang telah mengenal Assembler Edu, Bapak Ibu? Boleh Sepertinya kasih sudah jempolnya ya. bukan barang baru ya. Opa Jujun. Master Pak Jajanya. Assembler. Ini mah sudah master ya. Oke. Apakah di layar saya sudah nampak?
sudah jelas. Oke, izin memulai ya Bapak Ibu. Oke, jadi pada malam hari ini itu merupakan kegiatan pengimbasan ACT, di mana ACT itu adalah Assembler Certified Trainer, Bapak Ibu. Ini adalah program yang dilakukan atau dilaksanakan, merupakan hasil kolaborasi dengan Kemendikbudristek dan mitra, yaitu Assembler Edu. Nah, saya bersama Bu Samini itu mengikuti level 1 dan tentunya rekan-rekan juga yang ada di dalam room ini juga demikian ya, ada yang ikut juga di level 1 dan salah satu tugasnya itu adalah melakukan pengimbasan Bapak Ibu. Nah, terima kasih banyak sudah mendukung kami dengan berpartisipasi untuk belajar bersama pada malam hari ini. Nah, untuk next level education itu intinya adalah ketika belajar dan bermain itu jadi satu Bapak Ibu. Mengapa sih kita beralihnya ke Assembler Edu. Nah, ini Assembler Edu itu adalah sebuah platform edukasi imersif yang bisa membantu Bapak Ibu, baik guru, pendidik, ataupun orang tua, itu menghadirkan pembelajaran yang asyik dan berkesan dengan menggunakan visual 3D ataupun augmented reality. Nah, izin perkenalan nih Bapak Ibu, mungkin ada yang sudah kenal nih sama saya juga ya. Jadi saya bisa dipanggil dengan Ibu Uya, meskipun nama lengkapnya Suryaningsih nih Bapak Ibu. Saya juga adalah seorang guru kimia di SMA Negeri 1 Bone, Provinsi Sulawesi Selatan. Saat ini saya sebagai Trailblazer level 18, Duta Teknologi dan beberapa kegiatan yang apa ya, kegiatan yang kami ikuti itu untuk sebagai ajang untuk mengupgrade ilmu dan kompetensi Bapak Ibu, seperti itu. Nah, kita awali ini Bapak Ibu dari masalah dalam pendidikan, di mana kita pahami bahwa ada kesenjangan dalam pendanaan dan akses digital. Bapak Ibu tahu kan kalau misalnya di daerah perkotaan dan pedesaan itu perkotaan dan pedesaan itu ada kesenjangan akses sumber daya, terlebih lagi dengan kualitas pendidikan yang tidak konsisten seperti itu. Mungkin kalau kita berkaca dari kurikulumnya kita itu selalu berubah sehingga kita juga dituntut untuk selalu menyesuaikan diri dan mengadaptasi segala perubahan yang ada. Nah, salah satu juga masalah yang penting di sini adalah di mana metode pengajaran ini sebenarnya kadang kita melihat bahwa siswa itu cenderung apa ya, kurang bersemangat, kurang termotivasi, sehingga apa yang kita tampilkan ke mereka itu kadang kurang menarik nih Bapak Ibu. Nah, ini yang menjadi masalah. Jadi dampaknya pembelajaran itu jadi pasif gitu kan. Kemudian dorongan untuk apa sih keterampilan anak-anak itu, siswa kita misalnya di pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, nah itu juga masih rendah. Nah, kita bisa lihat dari rapor pendidikan sekolahnya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat di situ berkaca bahwa oh ternyata memang masalah dalam pendidikan kita saat ini memang salah satunya adalah dipengaruhi sama metode dan ini berkaitan sama kualitas pendidikan. Dan yang ketiga itu adalah kekurangan waktu. Kita sebagai guru, saya yakin Bapak Ibu bukan hanya bertindak sebagai guru, tapi juga orang tua, kemudian mungkin trainer ataupun praktisi-praktisi pendidikan dan lainnya. Nah, ini juga bisa menyita waktu kita, di mana peran kita itu tidak maksimal dalam mengajar. Nah, bagaimana sih kita bisa memanfaatkan? Nah, apa yang kita bisa lakukan seperti itu dari keterbatasan-keterbatasan ini, masalah-masalah ini, apa yang bisa membuat kita itu menjadi lebih berdaya seperti itu. Oke, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya dari masalah-masalah ini ternyata, oh Assembler Edu itu bisa menjadi, solusi potensial untuk tantangan. Nah, misalnya menghemat waktu dalam mempersiapkan bahan ajar. Bapak Ibu bisa langsung menampilkan dan berinteraksi dengan perpustakaan visual 3D beranotasi, kemudian bisa membuat aktivitas kelas lebih interaktif menggunakan Assembler Edu, misalnya membuat lembar kerja, presentasi, dan aktivitas. Nah, nanti Bu Samini yang akan mempresentasikan nih Bapak Ibu memperlihatkan ke Bapak Ibu bagaimana sih membuat, bahan ajar atau apa sih yang bisa kita maksimalkan dengan menggunakan Assembler Edu, agar pembelajaran kita itu lebih interaktif.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ternyata kehadiran Assembler Edu itu memungkinkan siswa untuk berkreasi dengan coding berbasis blok 3D. Nah, keren kan Bapak Ibu? Kita bisa bayangkan nih kalau siswa kita itu bisa membuat mini game interaktif menggunakan perpustakaan model 3D yang sudah siap pakai. Ataupun mereka belajarnya secara otodidak nih Bapak Ibu, kemudian ada produk-produk karyanya yang bisa membuat kita, wah ternyata ini di luar ekspektasi kita. Ternyata, oh kalau belajar kimia itu bisa sekeren ini, belajar bahasa Indonesia juga bisa sekeren ini. Ternyata anak-anak bisa menembus apa sih kreativitasnya tanpa batas, seperti itu. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, seperti apa itu augmented reality ya. Nah, kalau kita lihat nih, oke. Nah, kita lihat ya, bayangin kalau kita mau melakukan praktek atau memperlihatkan ke anak-anak sesuatu yang sebenarnya kita tidak mampu menghadirkan di dalam kelas, tetapi karena ada bantuan dari platform ini, Assembler Edu, nah anak-anak bisa belajarnya lebih menarik Bapak Ibu kan. Kita hadirkan di dalam ruangan, kita bisa memperlihatkan sesuatu yang kompleks itu menjadi visual yang interaktif, seperti itu. Nah, jadi ini bisa lebih hidup nih Bapak Ibu, lebih interaktif juga. Oke, seperti itu. Nah, ini juga nih Bapak Ibu, berbasis web yang mudah digunakan baik guru, siswa, dan bisa digunakan untuk mengajar, belajar, dan berkarya dengan lebih efektif menggunakan teknologi 3D dan AR. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu kalau ini yang kita mau ajarkan, kita mau memperlihatkan kalau sebatas video saja itu kan kurang menantang seperti itu ya, tetapi ketika videonya, itu anak-anak bisa berinteraksi di dalam, misalnya mereka mencari tahu seperti apa sih. Nah, berarti ini bisa menjadikan pembelajarannya lebih interaktif. Apalagi semua, ini bisa di-embed ke Canva, bisa dimasukkan ke platform-platform lain yang tentunya ini juga mendorong kreativitas kita sebagai guru, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak hanya mengajarkan teori sebatas, membaca buku, sebatas share video, tetapi kita juga bisa memberikan kesempatan kepada murid untuk berinteraksi dengan bahan ajar yang kita buat, seperti itu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, teknologi yang rumit dan mahal ini dulunya itu hanya tersedia untuk programmer dan animator profesional. Nah, sekarang ini dapat diakses oleh para pendidik dan pengajar. Nah, kita bisa bayangkan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sebelum apa ya, sebelum ini dikembangkan begitu, kalau kita mau buat sesuatu yang augmented reality, yang 3D itu membutuhkan proses yang panjang. Nah, bahkan selain prosesnya panjang, biayanya juga luar biasa mahal. Nah, kehadiran Assembler Edu, Bapak Ibu, ini sangat mudah digunakan dan terjangkau. Jadi dapat membantu apa sih, memberikan kesan efektif dan efisien seperti itu. Oke, kita bisa lihat dari proses pembelajaran yang ada. Nah, gurunya ingin menjelaskan nih kalau misalnya dalam proses-proses di dalam tubuh kita itu seperti apa. Nah, kita kan tidak mungkin ya menghadirkan sesuatu yang aslinya ke dalam ruang kelas, tetapi kita bisa menghadirkan sesuatu apa ya, itu menjadi nyata di dalam kelas. Itu namanya augmented reality. Artinya kita bisa melihat menghadirkan sesuatu itu ke dalam dunia nyata kita, Bapak Ibu. Nah, selain Bapak Ibu nanti di dalam assembler itu menggunakan bahan pakai, misalnya topi atau objek-objeknya, nah Bapak Ibu juga bisa mengajak siswa-siswinya, murid-muridnya untuk berkreasi. Nah, kita bisa memberikan, apa sih, melakukan pembelajaran berbasis proyek juga jika Bapak Ibu ingin melihat, kreativitas anak-anak dan prosesnya seperti apa. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk guru ternyata setelah menggunakan Assembler Edu, nah itu ada respon bahwa, oh ternyata persiapannya lebih sedikit, tetapi pengajaran kita bisa lebih banyak ketimbang kita tidak tanpa bantuan
platform ini, Bapak Ibu mungkin membutuhkan banyak waktu untuk melakukan persiapan, dan bahkan di kelas itu mungkin kita ngajarnya kurang maksimal. Artinya, mungkin kita targetnya ada 3 tujuan nih yang mau dicapai. Nah, ternyata karena keterbatasan sumber daya atau bahan-bahan, nah kita hanya bisa ngajarnya satu tujuan pembelajaran saja. Nah, untuk itu ketika kita menggunakan, apa sih ya, memanfaatkan, mengoptimalisasi pemanfaatan, Assembler Edu atau augmented reality ke dalam pembelajaran, Bapak Ibu itu bisa sangat berbantukan. Karena ada pelajaran dan materi pengajaran yang sudah siap pakai, kemudian kita bisa menyematkan objek 3D, objek, 2 dimensi langsung ke Canva juga, ataukah misalnya kita memungkinkan siswa kita berinteraksi dengan objek 3D sendiri, seperti itu. Kita bisa lihat ini Bapak Ibu ya, kita bisa lihat apa yang terjadi di sana. Ini adalah contoh topik-topik ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu bisa pakai sebagai pendidik untuk belajarkan materi tersebut ke siswa-siswinya. Jadi lengkap dari jenjang PAUD, SD, SMP, SMA. Bahkan yang perguruan tinggi itu juga sudah banyak yang mencoba melakukan riset, penelitian tentang dampak dari augmented reality. Seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau selain guru, untuk siswa ini apa saja nih, Bu Uya? Nah, kita bisa lihat, Bapak Ibu, untuk siswa itu ada coding, kreasi, dan idenya jadi nyata. Artinya, proyek coding block itu untuk animasi 3D-nya jadi nyata. Kemudian kita bisa membuat atau menyesuaikan proyek 3D dalam hitungan menit. Presentasi dan interaktif dengan proyek itu juga bisa dilakukan setelah selesai, seperti itu. Nah, Bapak Ibu, di sini ada alat peraga digital seperti EduKit, di mana di sini sudah dilengkapi dengan visual 3D yang siap digunakan dan dilengkapi dengan anotasi, dirancang untuk membantu guru dalam menjelaskan konsep-konsep abstrak seperti itu. Di sini Bapak Ibu bisa melihat, kita bisa lihat videonya Bapak Ibu. Nanti akan dipaparkan langsung bagaimana cara awal Bapak Ibu bagi yang benar-benar baru mengenal Assembler Edu. Nanti akan dipandu sama Ibu Samini, mulai dari awal masuknya, kemudian Bapak Ibu akunnya yang punya akun belajar ID itu diaktifkannya seperti apa ke Assembler, seperti itu ya. Kemudian mau mengutak-atik kemana lagi, nah sampai pembuatan objek-objeknya juga nanti nih Bapak Ibu, bagaimana memasukkan seperti itu ya ke dalam, kanvasnya. Nah, kita bisa di sini Bapak Ibu kalau misalnya ada topik yang kurang, tersedia, misalnya ini tidak sesuai nih dengan, pilihan Bapak Ibu atau misalnya mau bikin sendiri itu juga boleh. Jadi di sini ada 3D atau AR editor di mana Bapak Ibu diberikan kesempatan untuk berkreasi sesuai dengan apa sih tujuan yang ingin dicapai, seperti itu. Selanjutnya ada bahan ajar tadi yang sudah siap pakai, dan ini bisa membantu Bapak Ibu efisien waktu begitu, dan bahkan di mana bahan ajarnya Bapak Ibu ini sudah dilengkapi dengan asesmen awal, ada ide pengajaran utama, aktivitas dan asesmen formatif. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi dibutuhkan eksplorasinya fitur-fitur apa yang Bapak Ibu akan gunakan. Nah, ini contoh visual coding Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu bisa buat mini game, cerita interaktif, dan banyak lagi dengan kekuatan coding visual berbasis blok. Kemudian Bapak Ibu bisa mengasah keterampilan pemecahan masalah dan membuka kreativitas siswa. Jadi semudah drag and drop-nya. Gitu Bapak Ibu ya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu kita juga bisa membuat AI ke objek 3D. Artinya Bapak Ibu sisa memasukkan gambar, kemudian nanti akan dihasilkan gambar 3D-nya. Tapi ini adalah fitur yang terbaru Bapak Ibu ya. Oke. Dan bagaimana sih mengaksesnya ini? Apakah bisa? Nah, nanti Bapak Ibu boleh coba. Apakah ini free ataukah berbayar seperti itu. Tapi untuk fitur baru AI-nya itu sebenarnya sudah berbayar Bapak Ibu ya. Namun jangan khawatir, selain ini tuh banyak fitur-fitur yang Bapak Ibu bisa manfaatkan dengan menggunakan akun Belajar ID.
Nah, kita bisa lihat nih Bapak Ibu. Oke. Nah, seperti ini. Ini yang kita bisa hasilkan langsung juga di kehidupan nyata, ataukah mungkin atom-atau molekul, atau misalnya yang mengajar biologi. Nah, mau mengajarkan tentang sel kah, atau enzim kah? Nah, atau yang guru IPA nih Bapak Ibu mau mengajarkan tentang planet-planet. Nah, boleh juga seperti ini. Jadi anak-anak bisa melihat langsung seperti apa. Kemudian juga bisa disediakan dalam bentuk bahan ajar nih Bapak Ibu seperti kartu ini apa jadi flashcard ya seperti itu. Bisa di-scan barcode, nanti proyeknya tampil, anak-anak ketika proyeknya sudah tampil itu bisa berinteraksi dengan tombol-tombol interaktif yang disediakan. Nah, seperti itu. Keren kan Bapak Ibu? Nah, kita tidak usah menghadirkan barangnya langsung, alatnya langsung, namun dengan kehebatan dari augmented reality by Assembler Edu, nah ini sangat memungkinkan pembelajaran kita lebih menarik. Nah, saya yakin Bapak Ibu pasti banyak kekhawatiran nih. Wah, kalau di sekolah saya tidak punya jaringan internet itu gimana sih caranya? Kalau misalnya dan sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu sebagai guru banyak kekhawatiran karena kita yakin bahwa di sela-sela perkembangan ini tentunya tidak lepas dari tantangan, seperti itu. Nah, jangan khawatir Bapak Ibu, solusi belajar mengajar yang apa sih, yang kita bagikan pada malam hari ini itu mudah sekali digunakan, ringan, jadi tidak membebani penyimpanan Bapak Ibu, kemudian ini juga terjangkau bagi guru maupun siswa, dan kita sadari bahwa Assembler Edu itu telah berkembang pesat di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir. Nah, di sini buktinya nih Bapak Ibu bahwa Assembler Edu itu sudah mendunia karena telah memberdayakan banyak pendidik inovatif. Telah berhasil nih mengubah siswa juga di mana pengalaman-pengalamannya itu menjadi lebih bermakna, lebih mendalam dan ini sudah digunakan di 60 lebih negara pengguna ya dan ini selalu terus bertambah begitu. Nah, kita bisa lihat dengan kehadiran Assembler Edu, dampaknya ini bisa membantu ribuan guru dan siswa di seluruh dunia mengajar dan belajarnya lebih efektif. Oke, Bapak Ibu, selain meningkatkan keterampilan berpikir kritis, itu juga bisa membangun koneksi sosial emosional, bisa belajar melalui kreasi praktis, bahkan mendorong keterlibatan dan rasa ingin tahu. Nah, jadi bukan hanya di Indonesia saja ya Bapak Ibu, ini sudah ada ke Amerika Serikat, ada Malaysia, dan seterusnya. Jadi sudah mendunia Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat nih, ini banyak praktik-praktik berbagi praktik baik yang dilakukan oleh rekan-rekan kita, pendidik di seluruh Indonesia yang berupaya untuk mensosialisasikan agar Assembler Edu ini pemanfaatannya bukan hanya di kami, di trainer-trainer saja, tetapi juga dirasakan manfaatnya juga bagi rekan-rekan yang lain. Nah, ini ya Bapak Ibu, dan kemitraan antara Kemendikdasmen dengan Assembler Edu itu telah diluncurkan pada tanggal 30 April kemarin dan harapannya optimalisasi pemanfaatannya ini bisa diimplementasikan oleh seluruh rekan-rekan yang ada di mana saja, seperti itu. Ini tadi contoh karya berupa flashcard Bapak Ibu. Nah, bagi yang ngajar geografi mungkin sejarah ataupun mata pelajaran lain itu sangat terbuka dan sangat bisa diberdayakan, sangat memungkinkan untuk membuat karya seperti ini. Ya, jadi nanti Bapak Ibu boleh mencoba. Bahkan kemarin saya di kelas nih Bapak Ibu, bukan saya yang membuat, tapi saya hanya memperlihatkan ternyata ketika kita berikan kepada siswa untuk berkreasi, mereka mencoba untuk membuat hal ini dan itu berhasil Bapak Ibu. Nah, ini ada flipchart juga Bapak Ibu, di mana modelnya adalah lingkaran, di mana kita ketika membuka sisi kiri dan kanan itu muncul barcode, dan barcode ini ketika kita scan, nah muncullah objek-objek yang kita buat. Salah satunya ini adalah pengenalan budaya di Sulawesi Utara.
Jadi ketika siswa menekan tombol tersebut, mereka bisa tahu isinya seperti apa. Mungkin penjelasan misalnya dari baju adat suku Sulawesi Utara tadi itu seperti apa. Begitu Bapak Ibu ya. Dan di sini kita bisa lihat banyak contoh-contoh untuk seluruh mata pelajaran dan itu tergantung dari kreativitas Bapak Ibu semuanya. Oke, jadi menarik ya Bapak Ibu. Nah, jadi tidak hanya di kimia, oh karena Bu Wi ngajarnya kimia, jadi produk-produk karyanya itu kimia. Jadi tidak Bapak Ibu untuk Assembler Edu itu bisa bisa seluruhnya, dari jenjang PAUD sampai ke perguruan tinggi itu sudah bisa seperti itu. Oke, jadi menarik ketika kita mau jelaskan katanya seperti apa sih bagian-bagian dari kata atau bagaimana proses pertumbuhan tanaman. Nah, itu kan lebih keren kalau ditampilkannya seperti ini. Oke ya Bapak Ibu. Ah, ini adalah contoh pembelajaran kimia saya di kelas Bapak Ibu, di mana saya mengintegrasikan Assembler Edu itu untuk melatih kreativitas, kemampuan berpikir kritis, kemandirian, dan kolaborasi murid. Jadi di sini murid tidak hanya belajar menggunakan proyek Assembler Edu yang dirancang oleh saya sebagai guru, tapi saya juga memberikan kesempatan kepada murid untuk melalui pembelajaran yang lebih mendalam itu melalui perancangan proyek sendiri ya menggunakan Assembler Edu. Di sini anak-anak bisa menggunakan lab komputer, menggunakan tabletnya ataupun eh, gadget yang dimiliki untuk berkreasi. Dan ini bisa dilakukan secara mandiri maupun secara kolaborasi. Jadi sangat berdampak untuk mengukur pemahaman murid dalam menganalisis dan mengevaluasi konsep yang telah dipelajari terhadap kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Dan alhamdulillah Bapak Ibu ketika kita menggunakan ini, memanfaatkan ini juga telah mengantarkan kita itu bisa mendapatkan penghargaan bahwa oh kita sebagai guru yang punya kreativitas seperti itu. Kita bisa berinovasi dengan segala keterbatasan-keterbatasan yang ada. Mungkin seperti itu untuk pengenalan awal untuk pemanfaatan augmented reality bersama Assembler Edu Bapak Ibu ya. Nah, di part 2 ini supaya tidak berlama-lama, penasarannya seperti apa sih, bagaimana untuk merancang pembelajaran ini? Nah, saya akan memanggil Ibu Samini untuk memandu kita secara langsung melakukan praktek memanfaatkan Assembler Edu. Nah, ini mempersilahkan siapkan mic-nya. Bapak Ibu lebih nyaman untuk menyimak dulu, boleh ya. Ini juga kita sudah rekam ya Bapak Ibu, namun harapannya Bapak Ibu juga bisa sambil belajar, jadi sambil apa sih namanya praktek ya Bu Samia seperti itu. Iya, betul. Oke Bapak Ibu, untuk sesi selanjutnya saya serahkan layarnya ke Bu Samini. Silahkan Bu Samini. Baik, terima kasih Bu ya. Wah, luar biasa ya ternyata Assembler Edu itu kita tadi sudah belajar secara teorinya maupun praktik baik yang sudah dicontohkan tadi, contoh karya-karya dari Bu ya maupun dari teman-teman pendidik lain baik di Indonesia maupun di luar negeri, di negara lain gitu ya Bapak Ibu. Dan giliran saya kali ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk belajar bersama mempraktikkan bagaimana sih cara membuat media pembelajaran menggunakan platform Assembler Edu ini. Dan kita karena ini malam minggu ya Bapak Ibu ada yang mau langsung ke panggung panggung 17-an mungkin ya karena suasananya masih suasana Agustusan. Jadi kita nggak akan berlama-lama ya Bapak Ibu. Saat saya berikan tutorial, kemudian Bapak Ibu sudah bisa membuat medianya, maka ya sudah kita selesai gitu. Jadi santai ya Bapak Ibu, nggak akan sampai malam-malam banget, enggak. Karena Bu Uya sendiri itu kan di Kalimantan, ya Bu Uya. Sulawesi, salah. Sulawesi. Ya, di waktu Indonesia bagian tengah ya. Jadi selisih 1 jam dengan kita. Kita baru jam sekarang 19.30, nah Bu Uya sudah 20.30 ya. Jadi kita akan hemat waktu.
dan nanti presensi akan diberikan pada akhir kegiatan ya Bapak Ibu, kurang lebih beberapa menit sebelum kegiatan berakhir itu akan diberikan presensinya, daftar hadirnya, serta nanti juga akan di-share materi hari ini untuk Bapak Ibu bisa gunakan, mengimbaskan ke rekan-rekan guru yang lain gitu, sehingga semua bisa gitu. Karena kita tujuannya kan memang itu ya Bapak Ibu, itu untuk menyebarkan gitu, supaya semua ikut menikmati integrasi akun Belajar ID dengan Assembler Edu ini. Gitu. Baik Bapak Ibu, saya izin untuk share screen ya. Tapi screen saya ini cukup hanya satu halaman saja. Satu halaman saja, saya perkenalan aja ya Bapak Ibu, karena mungkin kita baru pertama ketemu, jadi saya Samini, saya guru SD. Kalau Bu ya kan guru SMA, nah saya guru SD, SDN Jatinegara 08, Jakarta Timur. Saya sama seperti Bu ya, saya adalah Assembler Certified Educator Trailblazer level 18. Dan saya juga suka belajar di platform-platform lain seperti Bapak Ibu guru hebat di sini juga. Dan kalau Bapak Ibu ingin berkenalan lebih jauh, boleh ke email saya samini451@guru.sd.belajar.id atau di IG saya @saminirapuhukapu gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja ya slide saya, dan kita langsung akan ke assembler ya Bapak Ibu. Kita langsung ke assembler. Mungkin saya tutup saja ini. Nah, kalau dulu assembler itu menggunakan ini ya Bapak Ibu, menggunakan aplikasi gitu. Jadi berat bukanya. Tapi sekarang ini cukup hanya ke Google aja gitu, ke Chrome aja Bapak Ibu, ke Mbah Google, kemudian kita tinggal ke app, karena saya sudah buka tadi ya, jadi masih ada sisa-sisa nih, app edu.assembler, atau Bapak Ibu bisa ketikkan Assembler Edu gitu, blurnya itu tidak pakai E ya Bapak Ibu, jadi Assembler word.com. Kelebihan R nih saya, word.com, kalau mengetik emang suka begitu ya, kelebihan assemblerword.com, kemudian enter, atau bisa saya kopikan ke chat ya Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu bisa langsung praktek juga. Jadi walaupun di sini saya lihat banyak master-master yang join di sini untuk mendukung kita, tapi karena kita ini pengimbasannya Assembler Certified Educator level 1, jadi kita masih yang awal banget ya Bapak Ibu. Jadi masih dari nol, jadi nol. Jadi bagi Bapak Ibu master yang join mendukung kita, nah itu nanti akan membantu kita tentu saja kalau ada pertanyaan dari peserta yang mungkin tidak bisa kita jawab, nah kita bisa minta bantuan. Jadi di sini banyak yang lain ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu nanti ke app edu.assemblerword.com atau Assembler Edu, maka nanti Bapak Ibu akan ditampil seperti ini. Oh, ini saya sudah login ya, saya keluar dulu. Saya log out dulu. Nah, kalau Bapak Ibu pasti tampilannya seperti ini. Jadi masih belum login gitu statusnya itu. Jadi kalau Bapak Ibu belum pernah sama sekali, maka perlu klik daftar. Nah, ketika klik daftar, karena seperti yang sudah dijelaskan Bu Uya tadi, bahwa kita akun Belajar ID itu sudah resmi bekerja sama dengan Kemendikdasmen, maka kita login menggunakan daftar menggunakan akun Belajar ID ya Bapak Ibu. Dan apa sih keuntungannya login menggunakan akun Belajar ID? Nah, keuntungannya Bapak Ibu bisa mendapatkan akun pro gitu ya Bapak Ibu.
di mana Bapak Ibu bisa mengakses secara gratis 10 kuota alat peraga digital per hari. Ini 2 kali dibandingkan dengan akun Gmail biasa ya, atau akun biasa gitu. Kalau Belajar ID punya akses 10 kuota alat peraga per hari. Kemudian 200 lebih topik siap pakai ya Bapak Ibu. Jadi makanya Bapak Ibu login aja ini menggunakan akun Belajar ID. Kemudian karena saya pernah ya, jadi sini saya tinggal klik aja, saya mengerti dan lanjutkan login. Maka kemudian kita diarahkan untuk memilih akun Belajar ID kita ya. Milih akun Belajar ID kita. Namun mungkin kalau Bapak Ibu memang baru pertama kali itu mungkin ada seperti tutorial untuk diikuti seperti notif gitu ya. Nanti Bapak Ibu next aja atau lanjut aja atau skip juga bisa Bapak Ibu. Nah, ketika sudah selesai explore-nya itu ya, explore awal atau mungkin survei yang awal itu, nah atau jika Bapak Ibu skip nanti akan ke sini, ke beranda. Dan di beranda ini ada sapaan, kemudian bisa generate AI, juga ada membuat project AR gitu ya. Dan di sini juga ditampilkan project-project yang sudah pernah saya buat itu, ada juga alat peraga digital dan ada topik. Jadi ditampilkan di beranda ini. Nah, kemudian ada apa lagi ya? Nah, di sini ada alat peraga, topik, editor, kelas, dan panduan yang sebenarnya tadi sudah dijelaskan dalam bentuk screenshot tampilan webnya ya Bapak Ibu sama Bu ya. Nah, kita mungkin buka sekilas-kilas ya supaya oh itu maksudnya gitu. Jadi ini panduannya ada di sini. Kita coba dulu lihat panduannya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu sudah ada inspirasi alat peraga AR. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, kayaknya susah tuh AR, masa iya bisa taruh di luar, bisa taruh di kelas gitu, benda-bendanya gimana sih, emang nggak susah gitu. Tapi ternyata di sini tuh ada panduannya Bapak Ibu. Ada panduannya bagaimana cara membuat diorama, cara membuat flashcard, cara membuat LKPD, membuat, pokoknya di sini sudah ada. Dan ini berbagai mapel ya Bapak Ibu, tidak hanya kimia atau fisika saja, tetapi berbagai mapel itu bisa dibuat menggunakan Assembler Edu. Saya yakin Bapak Ibu tuh kreativitasnya sangat-sangat tinggi Bapak Ibu. Guru sekarang itu keren-keren. Jadi yang tadinya cuma kotak itu bisa dibikin media pembelajaran yang sangat keren gitu. Nah, di sini di panduan ini sudah ada inspirasi-inspirasi dan juga sudah ada tutorialnya, cara pakainya tinggal klik ini. Bagaimana cara mempublish, bagaimana cara membagikan, semuanya sudah ada di sini ya Bapak Ibu. Terus ini edukitnya, maksudnya panduan-panduannya itu sudah ada di sini. Jadi Bapak Ibu tidak akan kekurangan sumber belajar kalau Bapak Ibu mau ngulik atau explore Assembler Edu ini. Sudah ada tutorial, tips, triks, dan sebagainya. Nah, jadi Bapak Ibu tidak akan kekurangan sumber belajar. Juga ada Assembler Edu update yang berisi kisah-kisah inspiratif di kelas gitu ya Bapak Ibu, pemanfaatan Assembler Edu. Nah, itu panduannya, nanti Bapak Ibu explore sendiri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti ini misalnya Bapak Ibu klik, itu akan langsung ke template-nya gitu ya Bapak Ibu, bisa langsung ke template-nya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung gunakan gitu. Bisa kita misalnya view template, share this tab, oh ya lupa saya. Nah, itu bisa langsung kita klik, itu langsung kita bisa gunakan template-nya gitu, open in editor. Nah, kita bisa langsung dapat kopiannya dan bisa langsung kita edit, membuat diorama. Seperti itu ya Bapak Ibu. Mudah sekali ya, sudah disediakan. Saya ke close ya. Ke close. Saya share ulang. Nah, jadi tinggal klik saja, ini sudah ada template-templatenya yang bisa Bapak Ibu gunakan. Jadi jangan
alasan, "Ini gimana caranya, susah nungguin webinar." Nggak usah nungguin webinar, tapi kalau kami mengadakan webinar itu ikuti. Karena kita juga pengimbasan ya Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga imbaskan ke teman-teman lainnya gitu. Jadi getrok tular kalau kata orang Jawa. Kemudian apalagi ada kelas. Kelas. Nah, kelas itu mirip seperti Google Classroom ya. Kan waktu pandemi itu kita semua sudah menggunakan Google Classroom. Jadi mirip karena saya itu kan pernah membuat dan juga pernah gabung di kelas yang dibuat orang, kelasnya Pak Tri, kelasnya Pak An, kelasnya Pak Pur, kelasnya Bu Uya gitu. Jadi semuanya ada di sini gitu. Banyak gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu yang belum pernah membuat atau belum pernah gabung di kelas Assembler Edu, mungkin di sini masih kosong. Tapi untuk membuatnya pun sangat mudah, tinggal buat, klik saja, kemudian nama kelasnya apa, misalnya apa, belajar gitu, belajar malam minggu, belajar assembler gitu ya. Tapi mungkin nggak perlu saya praktekkan pun Bapak Ibu, saya yakin sudah familiar karena itu mirip sekali dengan Google Classroom gitu ya Bapak Ibu. Kemudian ini diisi deskripsinya, belajar bersama misalnya gitu. Bisa, dan ini semua ini bisa copy paste ya Bapak Ibu, nggak harus ngetik sendiri. Kemudian milih latar belakangnya gitu. Jadi langsung buat gitu. Udah begitu kita klik buat langsung jadi. Dan kita bisa share linknya, kode kelasnya itu ke siswa kita gitu ya. Jadi tinggal share aja kode kelasnya. Itu nanti siswa kita itu bisa bergabung ke sini. Dan apa gunanya? Itu kita bisa share project ya, bisa share project 3D dengan mengklik project assembler yang sudah kita punya, atau kita sematkan tautan atau link di sini. Misalnya contohnya nih, misalnya ini ya ikan hiu misalnya gitu. Ikan hiu tinggal diklik saja, pilih, maka otomatis dia akan masuk ke kelas kita, tinggal kirim gitu ya. Bapak Ibu, sama mirip lah seperti Classroom, Google Classroom. Dan ini walaupun siswanya itu join belakangan, bergabungnya itu setelah kita share materi, itu siswa tetap akan bisa mengakses gitu. Jadi seperti Google Classroom ya. Kalau WA kan kalau belum bergabung orang share itu kita tidak bisa lihat, tapi kalau ini bisa gitu Bapak Ibu. Nanti silakan explore sendiri. Kemudian ada juga yang namanya editor, tapi nanti ya Bapak Ibu, kita editor itu karena membuat dari awal. Mungkin kita ke topik dulu. Topik itu tadi sudah dijelaskan juga oleh Bu Uya. Nah, ini seperti ini. Tadi kan screenshot aja. Nah, kalau ini kita bisa buka Bapak Ibu. Mulai dari taman kanak-kanak, topik-topik yang berupa presentasi bahan ajar siap pakai ya Bapak Ibu, sekolah dasar, sekolah menengah, pertama, terus SMA gitu sudah ada di sini, dan ini terus dikembangkan ya Bapak Ibu. Misalnya karena saya di SD, misalnya saya buka kelas 6. Nah, itu di sini sudah ada IPAS, matematika, bahasa Inggris, pendidikan Pancasila dan sebagainya. Dan di sini juga Bapak Ibu bisa menyumbangkan ide gitu di sini. Kalau misalnya yang Bapak Ibu cari itu nggak ada. Gitu. Nah, misalnya kita klik yang ini aja lah, yang pertama. Di sini ini bentuknya slide bahan ajar siap pakai ya Bapak Ibu. Misalnya kita pilih ini lah. Pilih ini, maka presentasinya itu sudah tinggal pakai aja gitu. Hemat waktu kan Bapak Ibu. Nah, ini udah 42 slide. Sudah ada judul depannya, ada tujuan pembelajarannya, kemudian materi ajarnya, asesmen awalnya pun sudah ada. Kemudian bagaimana kegiatan belajarnya, dan juga sudah disematkan objek 3D-nya. Nah, tulang ini bisa bisa diputar-putar 360 derajat, bisa di zoom juga, bisa juga ditampilkan full screen gitu ya Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu nggak perlu operasi tulang, jadi tinggal lihat tulang yang ada di sini, dan kita tidak perlu membuat juga gitu.
Dan ini juga bisa ditampilkan secara AR dengan klik paste in your room, kemudian di scan barcode-nya ini, QR code-nya ya, maksudnya gitu. Ini nanti sampai asesmen sumatifnya itu ada ya Bapak. Jadi Bapak Ibu akan menghemat waktu ketika Bapak Ibu menggunakan Assembler Edu ini di menu topik ini. Nah, kira-kira seperti itu. Nanti Bapak Ibu explore sendiri juga, belajar mandiri. Kemudian selain topik ada editor. Nah, editor ini saat kita mau membuat project dari nol ya Bapak Ibu, dari awal gitu. Dari awal. Nah, di sini juga ada inspirasinya. Misalnya kita mau membuat buku AR gitu. Ketika buku itu di-scan, maka akan muncul objek 3D-nya. Itu sudah ada inspirasinya seperti ini. Mau meletakkan objek 3D di ruangan. Nah, ada inspirasinya juga. Membuat kuis atau game interaktif juga ada inspirasinya. Atau mau menyematkan proyek Bapak Ibu itu di web Bapak Ibu, di blog Bapak Ibu, itu juga bisa ya Bapak Ibu. Kemudian kalau misalnya nanti mau membuat dari awal itu tinggal klik mulai buat proyek. Tapi karena kita waktunya sedikit, kita dari alat peraga saja ya Bapak Ibu. Jadi kita klik alat peraga. Nah, di sini alat peraga itu sudah disediakan 5.671 alat peraga digital siap pakai. Tapi perlu Bapak Ibu ingat juga kalau untuk akun belajar ID itu sehari diberikan akses 10 alat peraga per hari. Nanti besoknya di reset lagi, mulai dari dihitung dari satu lagi gitu. Cuma kan kita biasanya satu topik itu enggak sampai 10 juga mungkin ya Bapak Ibu, karena misalnya bicara tentang tulang atau tentang alat gerak, tentu saja yang kita bicarakan itu gitu. Besoknya baru topik yang lain lagi, mungkin begitu ya. Nah, kita coba ya Bapak Ibu mau yang mana? Yang mana aja ya supaya cepat. Nah, kita coba ini sains dan matematika. Kita klik aja yang ini. Yang organ-organ tapi saya mau pilih ini yang sistem pencernaan manusia. Nah, ini bisa dipilih ya Bapak Ibu, cuma Bapak Ibu di akun belajar ID itu ada kuotanya gitu untuk mengakses. Jadi ini dihitung 1 gitu ya. Misalnya Bapak Ibu pilih ini dihitung 2 begitu. Namun karena saya itu kan sudah lama ya bergabung di Assembler, maka suka dapat bonus-bonus gitu Bapak Ibu. Jadi sehingga tidak terbatas gitu akses 3D dan sebagainya itu tidak terbatas, karena pas ikut lomba misalnya di Assembler challenge gitu nanti dapat hadiah gitu, menambah kuota kita, menambah masa aktif kita gitu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau rajin juga akan punya akun yang unlimited begitu ya Bapak Ibu. Nah, ini misalnya kita sudah dapat ini ya, objek ini juga bisa diputar-putar, bisa di full screen juga, ini ya lebih besar. Jadi anak-anak melihat, oh ini ada gerakannya ternyata gitu ya, nggak diem aja gitu. Atau bisa juga ini di scan gitu untuk ditampilkan secara AR gitu, ditampilkan di hadapan peserta didik. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, karena kita akan membuat proyek, kita nggak dari awal ya Bapak Ibu, kita proyeknya buatnya dari duplikat saja. Jadi di sini ada akses duplikat namanya, atau duplicate kalau menggunakan bahasa Inggris. Nah, di sini selain duplikat itu bisa atur markernya juga. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri ya. Bisa juga embed di Canva seperti yang sudah dicontohkan seperti dari Bu Uya tadi ya. Ada flipchart gitu, dibuat desainnya itu bisa dari Canva, kemudian QR markernya itu bisa diletakkan di situ sehingga saat di-scan itu akan muncul gitu benda 3D-nya. Nah, kita langsung duplikat saja ya Bapak Ibu. Caranya mudah, tinggal di klik duplicate.
klik duplicate, maka kita akan menduplikasi karya dari assembler itu. Dan ini tidak termasuk plagiat ya Bapak Ibu, karena saat ada fitur duplikat, maka itu artinya pihak atau pembuatnya itu sudah setuju bahwa itu bisa diduplikat gitu, sudah memberikan akses gitu. Jadi bukan sebuah plagiat gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini saat kita duplikat itu langsung masuk juga ke editor ya, ke editor yang tadi kita buka itu. Dia otomatis masuk ke editor. Jadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, caranya seperti apa? Kalau kita mau menggerakkan atau menggeser 3D ini, kita cukup aktifkan saja ya Bapak Ibu, klik. Tapi kalau misalnya klik kok enggak, tapi karena ini baru satu, tentu saja mudah ya Bapak Ibu, tinggal diklik. Ada panah ini ya, tombol X, Y, Z yang tidak perlu Bapak Ibu hafalkan, yang mana X, yang mana Z, yang mana Z, nggak perlu dihafalkan karena tampak gitu ya, bisa kita lihat. Nah, di sini ada menu-menu gitu, ada menu-menu. Delete tentu saja hapus ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada scale. Nah, scale itu untuk apa? Oh, ternyata scale ini untuk menampilkan lebih besar atau lebih kecil gitu, scale. Kemudian ada apa lagi selain scale? Oh, ternyata ada rotate. Rotate itu untuk memutar ya Bapak Ibu, untuk memutar, mau diputar berapa derajat pun itu bisa. Kemudian ada move. Nah, move itu bisa ke atas, bawah, kanan, kiri gitu ya Bapak Ibu. Dan move ini kita hanya cukup mendekatkan kursor atau mouse kita gerakkan, mendekatkan kursor, kemudian yang panah yang akan bisa digerakkan itu, digeser itu adalah yang berwarna kuning. Nah, seperti ini artinya yang bisa digeser itu ke kanan dan ke kiri. Kalau yang kuning itu, yang ini bisa ke depan, ke belakang. Kalau yang kuning atas bawah, maka bisa ke atas, ke bawah. Gitu ya Bapak Ibu. Dengan klik kiri saja, Bapak Ibu. Klik kiri, bukan klik kanannya. Kalau klik kanan itu untuk jadi misalnya, kok nggak kelihatan gitu, bisa klik kanan, diturunin gitu. Tapi kalau yang lainnya melihat ke kiri, sebelah kanan, gitu cukup dengan klik kanan. Kalau mau melihat dari sebelah kiri itu klik kiri, kemudian tahan, geser gitu ya. Dan di sini juga sudah ada panduannya. Oh, ini depan. Kemudian kalau kita di sini, oh ini ternyata tampilan sebelah kiri. Ini juga di sini ada tulisannya ya Bapak, front, berarti artinya depan gitu. Jadi bagian depannya itu ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan nih. Jadi tidak hanya ke depan lagi ya. Jadi tidak hanya seperti ini ya. Kan kita duplikat itu nggak ada keterangannya tadi ya, polosan istilahnya ya. Nah, kita bisa menambahkan Bapak Ibu. Jadi di sini ada menu di sebelah kiri ini ada 3D, yang dimana 3D ini kalau kita buka ini terdiri dari banyak 3D yang bisa kita gunakan. Tentu saja tidak semua ya, karena ada juga yang tidak bisa kita akses. Tapi banyak yang kita bisa akses, itu sangat banyak ya Bapak Ibu, sangat banyak. Dan ini bundel gitu ya, bukan cuma satu. Kalau kita klik itu ternyata ini isinya banyak gitu, bukan satu ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Misalnya ini kita klik gitu, maka di sini akan tampil banyak gitu. Ada gajah, ada hewan-hewan lain gitu yang bisa kita gunakan cukup dengan klik saja gitu. Misalnya kupu-kupu. Oh, nggak kelihatan karena secara default dia itu akan tampilnya gitu tuh di tengah ya Bapak Ibu. Jadi kita perlu geser ke atas. Perlu scale juga, kupu-kupunya nggak kelihatan gitu. Supaya tidak tabrakan, geser ke sini misalnya seperti itu. Tapi kita tidak perlu kupu-kupu ya Bapak Ibu, kita cukup satu objek 3D saja. Ini contoh saja. Kita hapus. Oh iya, maksudnya jadi kalau cara hapus seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian ini ada
ada scale sudah ya, ada titik 3. Nah, titik 3 itu kita bisa menduplikat duplikasi dari objek 3D yang aktif, yang sedang kita klik aktif ini. Kita klik duplicate, maka dia akan menjadi 2 gitu, terduplikasi. Nggak perlu ambil lagi dari perpustakaan 3D. Tapi kita hanya butuh 1, maka kita hapus yang satunya. Nah, kemudian ada mirror. Mirror ini untuk pencerminan ya, tapi kita tidak butuh juga. Dan copy to itu untuk mengcopy objek 3D ini ke halaman berikutnya ya Bapak Ibu. Tapi karena kita hanya punya 1 halaman atau 1 scene, maka kita tidak perlu juga klik copy to ini. Kemudian apa yang bisa kita lakukan lagi? Nah, itu objek 3D. Ada juga image ya, objek 2 dimensi yang banyak juga. Saking banyaknya sampai banyak. Dan ini bundel, kalau kita klik itu ada banyak gitu. Nanti Bapak Ibu Bapak Ibu explore sendiri ya. Selain itu kita ada teks juga ya Bapak Ibu. Di sini T itu artinya teks. Nah, kita akan tambahkan teks ya Bapak Ibu. Misalnya, nah di sini teks itu ada 2 macam. Ada teks yang berupa teks 3D yang bisa kita gunakan untuk judul biasanya. Kalau game itu untuk meletakkan skor dan sebagainya, penjelasan dan sebagainya. Dan ada juga annotation. Kita praktekkan yang teks dulu ya Bapak Ibu. Misalnya ini organ pencernaan gitu, organ pencernaan. Tentu saja pencernaan manusia ya. Dan ini Bapak Ibu bisa copy paste juga ya. Misalnya Bapak Ibu sudah mempunyai teksnya gitu, bisa copy paste. Dan di sini itu warnanya bisa diganti. Secara default dia kuning ya Bapak Ibu, tapi kita bisa mengganti di sini. Ini juga bisa digeser-geser warnanya mau yang mana gitu. Tapi jangan lupa klik apply. Jadi dia baru akan berubah warnanya. Lalu belum sampai ke sini, maksudnya teksnya itu belum masuk ke area kerja kita. Kita perlu klik place. Nah, ketika kita klik place, nah dia secara otomatis itu ke tengah gitu ya Pak Ibu. Nah, kita perlu menggeser nih supaya apa? Supaya estetik lah. Jadi tidak seperti ini. Supaya estetik kita perlu menggeser. Mungkin kita geser ke depan. Atau ini objeknya ini kita bisa tahu dari sini ya Bapak Ibu. Dan ini untuk memudahkan itu bisa diganti namanya gitu. Pencernaan. Bisa diganti di sini supaya nanti misalnya Bapak Ibu menggunakan visual coding, nah gitu memilih objeknya itu mudah gitu. Jadi gantinya di sini. Nah, kita lihat dari sini mungkin ini yang di depan, teksnya yang ininya yang di belakang, kemudian teksnya yang di depan, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi harus dilihat dari samping kanan, kiri, depan gitu ya, supaya bagus gitu tampilannya. Ini organ pencernaannya, judulnya. Kemudian teks itu apalagi sih? Teks itu ada juga annotation Bapak Ibu. Nah, annotation juga ada 2, annotation line dan circle. Nah, kita praktekkan yang line dulu. Misalnya yang ini, yang mana ya? Misalnya yang mana aja lah, yang bentuk kayak gini. Nah, kita cukup klik saja, kemudian kita tulis judulnya. Misalnya apa ya? Misalnya kerongkongan gitu ya. Kerongkongan. Nah, kemudian kita juga bisa masukkan deskripsi dari kerongkongan itu. Nah, tadi saya sudah punya teksnya gitu ya, saya letakkan di notepad ya Bapak Ibu, tinggal kita copy aja. Copy, kemudian kita taruh sini. Ctrl V atau paste di sini. Nah, kemudian kita klik sama seperti teks yang tadi, kita klik place. Nah, tapi kalau annotation ini tidak otomatis masuk ke sini ya Bapak Ibu, tapi kita perlu tap on a specific area on the object. Jadi kita perlu tap objeknya, karena kita mau kerongkongan, kita scroll dulu nih biar pas gitu maksudnya. Kerongkongannya itu kira-kira di sini ya.
maka kita klik gitu kerongkongannya. Dan nanti annotation yang berupa garis, nah itu tampil di sini. Dan kita perlu melihat dari samping juga Bapak Ibu. Dari depan kan tampaknya wah sudah bagus ini, sudah nempel kerongkongannya sudah pas. Tapi saat kita lihat dari kiri ternyata jauh gitu, maka kita geser aja. Jadi nggak usah khawatir, kita geser. Kemudian kalau lihat dari belakang, oh sudah pas. Dari depan sudah pas, dari samping kanan kiri sudah pas. Maka sudah, berarti sudah tepat. Nah, kerongkongan. Kemudian misalnya apalagi ya yang mau kita lihat, misalnya khusus halus, misalnya ya di sini. Tapi kita mau annotation-nya itu bukan line ya, bukan garis, tapi annotation-nya yang circle. Maka kita pilih circle. Nah, circle ini yang tampil itu labelnya ya, Bapak Ibu cuma bulat aja, circle. Bulat aja, bisa 1, 2, A, B, C, terserah Bapak Ibu labelnya itu apa. Misalnya kita labelnya 1 aja ya. Kemudian deskripsinya apa gitu. Jadi nanti yang kelihatan itu 1 gitu ya Bapak Ibu, label aja. Misalnya kita ke usus halus, maka saya sudah punya teksnya yang usus halus, fungsi usus halus. Maka saya tinggal copy saja, kemudian saya masukkan ke sini, paste sini. Misalnya saya mau warnanya itu tidak kuning, tapi warnanya yang berbeda lah, warna biru. Tadi kan sudah merah, sekarang warna biru. Maka kita apply warnanya, sudah berubah menjadi biru, kemudian kita place. Nah, saat kita place, kita perlu tab seperti yang annotation tadi ya Bapak Ibu. Nah, kita deketin dulu nih biar pas gitu. Biar kelihatan banget usus halusnya yang mana, itu kita paste di sini ya, di usus halusnya. Oh, saya malah ngeklik ini ya, tidak apa-apa. Tuh kan tadi saya ngeklik ke sini gitu, tidak sengaja, tapi tidak perlu khawatir ya Bapak Ibu, tetap bisa digeser ke sini, dipas-pasin ke, nah ini tampilnya gede banget ya, sebenarnya kecil seperti itu annotation-nya. Dari depan tampak sudah pas ya di usus halus, tapi ternyata ketika dari samping itu jauh banget gitu. Ternyata kita lihat dari samping, maka kita perlu geser seperti tadi, geser kira-kira sudah pas ke usus halus, dari samping kanan kiri, dari belakang gitu sudah pas. Nah, berarti ya sudah oke gitu. Dan ini teksnya itu kalau mau diganti di mana? Teksnya itu ada di sini. Nih teksnya itu ada di sini. Misalnya Bapak Ibu mau edit itu ada di sini, bisa diedit gitu. Jadi nggak usah khawatir tidak bisa diedit, itu tetap bisa ya Bapak Ibu. Cuma kalau di sini itu tidak tampak gitu penjelasannya. Supaya tampak bagaimana? Nah, supaya tampak itu kita perlu preview atau pratinjau. Namun sebelumnya kita save dulu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa langsung klik tanda apa tuh gambar disket ini atau di titik 3 ini. Kalau di titik 3 ini kita bisa memberi nama. Misalnya organ pencernaan gitu ya, pencernaan. Bisa kemudian deskripsinya ini bisa kita isi juga. Misalnya saya sudah punya deskripsinya, maka saya juga tinggal copy, Ctrl C, kemudian Ctrl V di sini. Nah, sudah ada penjelasannya, gitu ya. Tapi Bapak Ibu juga tidak perlu sekarang, nanti juga bisa menambahkan langsung kategorinya, misalnya biologi. Kemudian bisa klik save. Itu sudah tersimpan ya Bapak Ibu, jadi nggak khawatir misalnya ada mati lampu atau internet putus gitu, sudah bisa. Kemudian kita coba preview. Oh, satu lagi ya Bapak Ibu, kita tambahkan dulu audionya supaya sekalian previewnya gitu. Jadi kita juga bisa menambahkan audio. Dan audio itu tidak harus menggunakan yang disediakan assembler, tapi kita juga bisa upload audio kita sendiri.
Misalnya ini saya itu sebenarnya sudah upload nih audio narator, kemudian tepuk tangan, hello. Ini sebenarnya saya percakapan gitu ya, conversation bahasa Inggris gitu. Jadi saya perlu upload suara ya. Dan tapi dalam hal ini kita pakai BGM. BGM itu background music ya. Tapi kalau SFX itu sound yang hanya biasanya untuk misalnya kalah, menang, hore, tepuk tangan gitu. Tapi kita mau ambil yang background musik. Nah, kita pilih yang mana ya? Underwater. Ini bisa di preview dulu, Bapak. Nah, bisa di preview dulu gitu. Tapi sudah ini saja ya. Oh ini, yang mana galau? Kalau milih galau yang mana aja lah, tinggal klik use saja, kemudian pilih BGM. Mungkin nggak usah, karena ya Bapak Ibu nanti kaget, jadi nggak usah kencang-kencang gitu. Di volumenya itu agak dikecilin. Kemudian kalau Bapak Ibu mau looping, mau terus-terusan bermain musiknya, itu bisa diklik ini. Tapi saya tidak akan looping ya, karena looping itu sebenarnya bisa menggunakan ini ya, bisa menggunakan visual coding juga nanti kalau Bapak Ibu sudah explore lebih jauh lagi. Nah, kemudian tinggal klik ini ya Bapak Ibu, klik place. Ini place ya, kelihatan atau enggak? Semoga kelihatan. Nah, ketika kita klik place, maka musik background-nya itu atau SFX-nya itu akan masuk ke sini Bapak Ibu. Nah, ini ada di atas. Lah kok jelek amat nutupin mulutnya misalnya, tidak apa-apa ya Bapak Ibu, nanti di user itu tidak akan tampak. Sebagai contoh, kita klik simpan dulu. Sebagai contoh, kalau kita pratinjau atau kita preview. Nah, kita preview, maka ini akan tampil seperti ini. Play. Nah, kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi pasti siswa itu ingin jadi penasaran gitu, kok bisa gerak-gerak gitu. Jadi siswa itu biasanya bertanya-tanya, atau misalnya nggak bisa, kok saya beda. Jadi siswa itu akan aktif, Bapak Ibu, aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Nggak hanya sebagai objek saja, hanya pasif mendengarkan saja, tapi pasti dia akan diputar-putar gitu ya, penasaran biasanya. Kalau siswa saya itu begitu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu cukup membuat proyek seperti ini saja ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu yang susah-susah. Nanti kalau Bapak Ibu sudah terbiasa, silakan buat yang kompleks gitu. Nah, kalau Bapak Ibu klik, misalnya mau ngeklik ini, kok yang tampil malah ini, susah gitu. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, di sini ada object list. Jadi Bapak Ibu bisa memilihnya di sini. Misalnya mau klik yang organ pencernaan, yang teksnya, maka bisa pilih di sini gitu ya Bapak Ibu. Demikian juga yang lainnya. Dan ini bisa disembunyikan juga. Misalnya 3D-nya itu kita mau sembunyikan, bisa kita tampilkan lagi gitu ya, gitu, tinggal diklik-klik saja, nanti Bapak Ibu explore sendiri. Lalu visual coding itu adanya di sini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa memberikan visual coding, tapi nanti mungkin ya. Jadi misalnya ketika ini bisa Bapak Ibu buat interaksi, buat game dan sebagainya, tapi nanti kita tidak sampai di situ untuk hari ini ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya apa? Sudah selesai, maka kita tinggal publish saja ya. Untuk dapat membagikan itu kita perlu publish. Oh iya Bapak Ibu, selain musik, nah di sini itu sebenarnya sudah ada juga panduan ya Bapak Ibu, di sebelah kiri bawah itu ada panduan step by step tutorial. Kemudian juga ada
video tutorialnya, ada guide-nya, petunjuk-petunjuknya, ada juga support, misalnya Bapak Ibu mau melaporkan bugs, mau request 3D, oh 3D saya kok nggak ada, saya mau request biar dibuatkan oleh assembler, mau memberikan saran, itu Bapak Ibu bisa klik di sini. Kemudian ini juga ada setting, misalnya reset kamera, kalau ternyata tampilannya kemana-mana gitu bisa reset kamera, maka akan kembali ke default-nya. Kemudian kita juga bisa tampilkan atau sembunyikan ya grid yang kotak-kotak di sini, marker area lapangannya itu. Kemudian juga kollidernya bisa, keyboard shortcut-nya juga ada ya Bapak Ibu. Misalnya yang biasa pakai keyboard itu bisa huruf W itu untuk bergerak gitu, untuk move gitu ya, berpindah. Jadi Bapak Ibu tinggal explore saja ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu pasti akan bisa membuat media pembelajaran yang lebih canggih lagi dibandingkan hari ini kan cuma begini aja. Nah, langkah selanjutnya, oh ya Bapak Ibu, kalau kita mau tampilannya itu seperti ini pas orang buka gitu, nanti Bapak Ibu bisa set dari sini ya, klik saja ini scene-nya ini, scene-nya diklik saja, maka set kamera. Maka saat orang membuka, itu nanti pas seperti ini gitu, nggak gede atau kecil gitu, tapi seperti ini gitu. Ini juga bisa nanti Bapak Ibu explore sendiri, thumbnail-nya ini bisa juga dikasih sampul, bisa dimatikan juga ya Bapak Ibu, jadi saat di scan itu tidak tampil kotaknya ini gitu. Ada sebenarnya ada juga kalau nanti Bapak Ibu explore itu ada juga ini ya interactivity gitu. Sebelum ada visual coding itu sebenarnya ada interactivity yang bisa menggerak-gerakkan dan sebagainya objek 3D ini. Kemudian langkah terakhir untuk dapat dibagikan kepada peserta didik atau ke rekan-rekan kita, maka kita perlu publish ya Bapak Ibu, atau terbitkan. Nah, oh ini BGM-nya mengganggu ya. Nanti sebentar saya ke atasin dulu biar di capture itu supaya tidak tampak gitu, nggak apa-apa di ke atasin. Lalu kita publish ya, publish. Terus ini bisa kita foto gitu sebagai sampulnya, capture thumbnail, maka akan tampil di sini. Nanti project kita itu sampulnya ini gitu, nggak kosong gitu Bapak. Karena kita saat simpan tadi sudah mengisi judul dan deskripsinya, maka di sini tidak perlu. Kalau misalnya tadi hanya save tanda disket ini, maka di sini masih kosong ya Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bisa menuliskan organ pencernaan, kemudian deskripsinya, pilih kategorinya, misalnya biologi, dan bisa pilih lebih dari satu. Misalnya education gitu, saya Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu tidak ingin proyek Bapak Ibu ini diduplikasi orang lain, Bapak Ibu bisa nyalakan ini. Tapi dalam hal ini saya akan biarkan orang lain menduplikat. Kemudian ini kalau Bapak Ibu ingin hanya private access itu bisa seperti dinyalakan juga. Tapi ini saya matikan saja biar orang lain bisa mengakses. Kemudian kita tinggal klik publish atau diterbitkan ya Bapak Ibu, seperti juga platform lain. Nah, saat kita publish, maka kita bisa share ke murid atau ke rekan guru itu dengan berbagai cara. Yang pertama dengan copy link. Nah, copy linknya misalnya saya share ke chat. Atau saya putus. Saya share ke chat ya, kadang-kadang kayak nggak kelihatan. Misalnya saya share ke chat yang assembly yang kita buat tadi ya Bapak Ibu, tinggal klik aja linknya, tinggal share aja linknya. Kemudian ada lagi kita bisa share dengan menggunakan marker. Nah, marker ini
bisa juga kita letakkan di Canva ya Bapak Ibu, sehingga kalau misalnya kita buat LKPD itu nanti LKPD-nya itu di-scan dan muncul objek 3D-nya. Itu seru banget Bapak Ibu. Seru banget untuk misalnya kegiatan pembelajarannya itu jelajah, itu bisa dibuat pos-pos dan posternya itu bisa ditempel di pohon atau di mana, bisa di-scan. Bapak Ibu, jadi ini bisa di download ya Bapak Ibu, nggak kelihatan. Nah ini bisa di download ininya, tinggal klik saja download, kemudian share atau ditempel di Canva, tinggal di nyala-nyala ya. Nah kemudian selain itu bisa, nah ini sudah ke download ya Bapak Ibu, kemudian kita bisa present, bisa embed ke background yang dulunya Quizzes, ke Canva, kita embed ke blog atau website kita gitu. Dan juga bisa dipresentasikan. Dan di sini juga ada custom marker ya. Kalau custom marker itu markernya itu bukan QR code ya Bapak Ibu, tapi gambar yang bisa kita jadikan sebagai marker gitu. Jadi saat gambar itu di-scan maka akan muncul 3D. Tapi kita tidak akan menggunakan marker ya Bapak Ibu. Kemudian jika Bapak Ibu misalnya ya misalnya Bapak Ibu lupa belum klik linknya, belum share, tapi udah ditutup gitu, nggak usah khawatir, Bapak Ibu masih bisa sini bagikan, masih bisa share linknya dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah itu, dan kita sudah selesai, dan nanti Bapak Ibu ketika ingin mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu copy link seperti saya tadi, kemudian taruh di presensinya, di daftar hadirnya gitu ya Bapak Ibu. Jadi mudah sekali ya Bapak Ibu untuk membuat media pembelajarannya ini. Kalau untuk LKPD-nya itu desain Canva itu sudah banyak sekali. Jadi Bapak Ibu nggak perlu galau. Mungkin itu saja ya Bapak Ibu, proyek sangat sederhana kita, dan saya yakin Bapak Ibu semua pasti bisa mempraktikkan dan Bapak Ibu bisa berkarya, dan LKPD Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu misalnya QR code-nya itu Bapak Ibu sematkan di Canva, di poster atau di flipkart, di flashcard, kemudian Bapak Ibu unggah di bukti karya di ruang GTK, maka karya Bapak Ibu itu bisa diakses oleh seluruh guru di seluruh Indonesia, dan Bapak Ibu mungkin bisa beramal jariah gitu ya. Jadi berumur panjang itu katanya yang bermanfaat bagi orang lain gitu ya Bapak Ibu. Mungkin itu saja Bu Uya dari saya, dan mungkin jika ada hal yang ingin ditanyakan nanti bisa kita tanggapi bersama, dan juga di sini banyak teman-teman para master assembler nih yang join bergabung bersama kita. Ternyata alhamdulillah ya kita didukung para master di sini. Alhamdulillah. Mungkin itu saja Bu ya. Siap, makasih banyak Bu Samini atas prakteknya yang luar biasa. Nah, keren kan Bapak Ibu? Nah, namun ini akan tambah keren nih Bapak Ibu kalau apa yang dibagikan oleh saya dan Bu Samini malam ini itu langsung diimplementasikan Bapak Ibu membuat proyek sederhana, dan linknya ini nanti bisa dimasukkan ke daftar hadir. Nah, link daftar hadir akan kita share setelah sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Karena saya yakin ya Bu Sam ya, apa yang kita paparkan malam ini pasti banyak keresahan nih dari Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau bertanya, boleh langsung raise hand Bapak Ibu, dan kita buka di apa ya sesi pertanyaannya mungkin 3 orang aja ya Bapak Ibu, mengingat waktu kita sudah sisa sekitar 11 menit lagi nih Bapak Ibu. Silahkan, mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu.
Atau ada yang ingin diperjelas, ada yang ingin diberikan penguatan, atau mungkin apa yang kita sudah paparkan ini sudah jelas nih Ibu Samya. Iya, iya, kalau sudah jelas, alhamdulillah. Pokoknya Iya, Bapak Ibu pasti bisa. Jadi jangan sampai Bapak Ibu nggak apa ya, nggak share linknya ke daftar hadir ya. iya. Nah, yang angkat tangannya ada Pak Syahril nih. Boleh Pak Syahril open mic-nya. Mungkin juga kalau mau buka kameranya boleh. Biar kita lebih saling kenal semua nih di ruang maya Bapak Ibu. Silakan Pak Syahril. Bagi Bapak Ibu yang malu-malu untuk menyampaikan secara langsung, mungkin boleh mengetikkan di kolom chat ya Bapak Ibu. Saya akan aktifkan untuk kolom chatnya dan mohon untuk tidak mengklik link sembarang ya Bapak Ibu karena kami tidak akan men-share link daftar hadir di kolom chat seperti itu. Oke, silakan Bapak Ibu masih ada. Jika ada yang ingin mau ditanyakan, begitu Bu Sam ya. Iya, betul. Mumpung kita di sini Iya. banyak master juga nih mendampingi kita. Iya, ini ada kalau Pak Syahrirnya masih malu-malu nih ada Bu Nur Hayati. Monggo silakan Bu Nur Hayati. Baik, Ibu Suryaningsih, terima kasih. Selamat malam, Bu Samini. Selamat malam Bu Nur. Mohon maaf, tadi ada keterlambatan saya mengikuti Google Meet ini. Cuma pas saya terbuka Google Meet-nya, Bu Samini sedang menjelaskan bahwa Assembler Edu sehari itu kita hanya bisa menggunakan 10 alat peraga. Untuk hari berikutnya di-reset. Pertanyaan saya, bagaimana cara merisetnya? Mohon diperagakan. Itu saja. Terima kasih Bu Samini dan Ibu Surya. Sama-sama Baik, Bu. sama-sama. Langsung Ibu Samini aja deh. Oke. Ya, boleh. Oh, maksud saya di riset itu akses kita kan sehari 10 ya, Bu, 10 alat peraga yang dari alat peraga gitu, dari fitur alat peraga itu Jadi buka 10. tasnya Dan besoknya itu langsung ke riset sendiri gitu, langsung nol lagi gitu. Kita belum akses sama sekali. Jadi besoknya itu bisa akses 10 lagi gitu ya, Bapak. Besoknya bisa 10 lagi gitu. Jadi nggak perlu ngapa-ngapain gitu. Otomatis kita itu bisa akses 10 lagi. Tapi kalau yang di studio tadi, kalau yang kita buat itu bebas, mau bikin 100 juga bisa, Ibu. Tapi kalau di alat peraga yang sudah siap pakai, yang bisa diduplikat, nah itu yang dibilang 10 alat peraga itu. Tapi kalau di editornya kita mau membuat 100 sehari juga boleh gitu ya Bapak, Ibu. Jadi dia langsung teriset. Maksudnya teriset itu hari berikutnya itu kita masih bisa akses 10 lagi. Hari ini misalnya habis nih udah akses 10. Nah, kita tunggu besok lah, besok bisa akses 10 lagi gitu, jadi 0 lagi, kita belum pernah, seolah-olah belum pernah menggunakan gitu. Gitu Ibu. Baik, Bu Mungkin Samini, terima ya kasih cukup atas jelas. infonya. Iya, Ya, cukup jelas. izin Bu. siap. Ya, jadi betul Bu Samia. Jadi pernah juga nih ada teman guru yang bertanya loh, kok sudah nggak bisa akses lagi nih, sudah alat peraganya sudah nggak bisa dipakai. Nah, memang itu udah apa ada batasan sebanyak 10 aja Bu Samia. Jadi kalau Iya mau betul. akses nunggu besoknya lagi gitu. Iya. Jadi Tapi akunya kalau nggak Bapak diapa-apain. iya, ngapain ya. Terus kalau Iya. Bapak Ibu rajin kayak kita ya Bu, nah itu sebenarnya bisa dapat akses lebih dari 10 gitu. Kayak kita kan sudah tidak terbatas ya Bu, ya. Karena kita rajin Iya. gitu ikut kegiatan ini itu akhirnya dapat bonus begitu. Ya Pak Sahril. Akunya malah Ya, sampai di tahun berapa tuh izin Bu Bu. Sam? 2071 ya? Iya, 2070 ya. Ya silakan Pak Sahril. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Surya dan Ibu Samini. Suara saya kedengaran Bu? Jelas. Jelas. Aman. Oke, baik, terima kasih. Saya perkenalkan diri dulu, saya Pak Syahril dari Sulawesi Selatan. Jujur nih, webinar yang saya tunggu-tunggu sih webinar tentang assembler ini sih. Akhirnya malam ini bisa join. Dan memang sih materinya itu sungguh luar biasa, sangat menarik untuk dipraktikkan di dalam kelas. Apalagi untuk tahun ini, insya Allah saya akan jadi guru SD, pasti jauh lebih menarik dan
peserta didik pasti akan tertarik nih gitu. Oke, dan ingin mempertegas aja sih Bu, pemaparan materi tadi sungguh luar biasa. Tinggal kita explore lebih jauh lagi nih supaya kita bisa eksekusi apa tidak nih. Tadi yang ingin saya tanyakan itu untuk mengintegrasikan Assembler Edu ini dengan Wayground itu pakai embed aja ya Bu ya? Atau seperti apa? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kebetulan saya juga sering menggunakan MBI basis Google Site. Apakah bisa juga diintegrasikan toh Assembler Edu-nya di Google Site seperti itu? Terima kasih. Oke, Pak Syahril, keren ya pertanyaannya Bu Samia. Tadi sudah dipraktekkan untuk embed-nya, jadi kita sisa pilih link embed, kemudian mau di-embed kemana saja ya, seperti itu. Iya, ya Gimana nih karena Bu ya Sam untuk share Google Slide-nya? sama juga sih Pak, cuma mungkin nggak cukup waktunya ya. Pokoknya kan di sini tadi di share itu sudah ada ya link untuk embednya gitu ya Pak. Sudah ada linknya, kita tinggal copy code-nya itu, kode embednya. Kemudian nanti di webnya itu kan biasanya ada ya. Saya kayak share screen aja, saya tunjukin. Padahal saya nggak share screen ya. Iya Bu, makanya saya nungguin Iya. Bu, belum tampil deh. Iya, karena kalau Maaf. dia simbolnya tadi kan cuma yang Faktor nampak itu embednya ada ke Canva, ke Wayground, begitu iya. Pak Syahril ya. Iya. Jadi mungkin Iya Bu, penasaran nih benar Pak Bu. Syahril, apakah ke Google Iya, Slide-nya bisa? iya penasaran ya. Iya benar. Bisa, Sangat Bu, Pak. sangat. Jadi Kalau penasaran langsung buka Google. iya, jadi karena di sini ya, karena di sini sudah ada embed code-nya ya, tinggal copy code-nya. Nah, apa kita perlu ya? Kita perlu buka. Pokoknya slide-nya. dicoba aja lah Pak Kelamaan. Syahril gitu ya. Nanti buat proyek sederhananya, ngetesnya, Iya. terus ambil embednya. Kalau misalnya bisa, berarti Iya. berhasil, berarti bisa tuh. Seperti itu. Pokoknya Saya nggak explore mau jawab lagi Pak Pak Syahril, Syahril. Bu Sam, Pokoknya kasih bisa dah. kesempatan, pakai Oh apa iya. kasih kesempatan untuk uji sendiri begitu, Explore ya, cari solusi ya untuk sendiri. explore. Ya, Pak Syahril keren ya, keren. Nanti kan guru SD ya, guru SD apalagi harus kreatif karena menghadapi anak kecil-kecil. Iya benar Bu, benar Bu. Iya, pokoknya ya, itu jadi sudah ada bisa Pak Syahril ya. ya code. Jadi udah ada embed code-nya itu sudah ada. Jadi kalau kayak di website kan Anda bisa embed code, tinggal di paste di situ aja. Gitu. Betul. Oke, siap Bu. Terima kasih. Oke, berarti aman Pak Syahril ya. Aman ya. Sangat aman Bu. Sama-sama, Pak. Oke, Pak Syahril dari Sulawesi Selatan Iya. di Kabupaten apa Pak? Di Kabupaten Luwu Bu. Oh, oke, selamat Iya. datang di Assembler. Selamat datang juga Bu. Kita ada Oke. grup Oke, saya WA-nya lanjut Pak, itu. sudah gabung. Jadi bisa komunikasi lebih interaktif lagi Bapak Ibu di sana ya. Jadi harapannya kita bukan hanya komunikasi dan silaturahminya di sini Bu Samia. Jadi kita bisa aktifkan grup WA-nya di pengimbasan ACT level 1. Oke, apakah masih ada Bapak Ibu pertanyaan? Pak Zulkarnain tadi apakah sudah ya? Belum ya? Belum Bu. Oke, oh ada Belum. dua device-nya Pak. Silahkan Pak. Belum. Nah, ya, silakan Pak. Makanya saya silahkan Pak. Belum Bu. Silahkan pertanyaannya apa gitu. Ya. Maaf Bu, suara saya jelas ya? Jelas, Aman. jelas Pak. Ya baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari narasumber. Begini Bu, kebetulan saya baru pertama kali nih melihat aplikasi Assembler Edu dan ternyata pemaparannya sangat menarik dan ini memberikan realita kepada peserta didik terkait dengan materi yang akan diajarkan. Cuman kendala saya di sini adalah saya ini Bu bukan guru mata pelajaran fisika atau IPA. Saya ini guru mata pelajaran bahasa Bu, bahasa Inggris. Kebetulan mengajarnya di SMP. Mungkin ada sedikit gambaran apa saja yang ada di aplikasi ini terkait mata pelajaran saya. Mungkin gambaran saja Bu, nggak usah diperlihatkan model aplikasinya. Mungkin nanti saya explore sendiri. Kemudian yang kedua adalah
terkait dengan kendala-kendala awal yang kita dapatkan ketika ingin mengaplikasikan aplikasi ini ke peserta didik kita, karena kami ini kalau misalkan guru mata pelajaran, Bu, kendala umumnya itu adalah tempat. Biasanya kita harus berpindah-pindah. Nah, ini juga menjadi satu hal yang membuat kita kadang jenuh dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Mungkin ada semacam pengalaman-pengalaman praktik baik yang Ibu pernah alami yang mungkin bisa kita langsung simpulkan lah melalui kesempatan ini. Saya rasa itu, Bu, pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan mohon maaf, perkenalkan saya Zulkarnain dari Sulawesi Selatan, sekampunya Bu Surya. Baik, terima kasih. Wah, selamat datang Pak, selamat bergabung. Berarti dari Bone di Bu Sam. Boleh. Jadi menarik ya bahasa Inggris ya Bu Sam ya. Ya, kebetulan saya juga pernah membuat bahasa Inggris, karena kalau guru SD itu kan guru segala macam bidang studi ya Pak. Jadi saya mengajar bahasa Inggris juga. Jadi saya pernah membuat, mungkin saya share spill dikit ya. Jadi saya membuat LKPD di Canva seperti ini. Seperti ini ya Pak, seperti ini. Mungkin saya present. Nah, jadi LKPD-nya itu seperti ini. Ini bicara tentang past tense gitu ya, simple past tense. Kemudian saya buat LKPD-nya itu untuk melengkapi conversation gitu, percakapan antara murid yang satu dengan yang lainnya gitu, dengan cara dia perlu scan QR. Jadi QR markernya itu saya letakkan di sini, siswa scan gitu, maka akan muncul percakapannya gitu di assembler. Nah, seperti apa proyeknya itu seperti ini ya. Seperti ini, kita bisa lihat 3D atau bisa di-scan AR atau bisa diletakkan di ruang kelas. Nah, misalnya di sini saya lihatkan 3D-nya gitu ya. Perlihatkan dalam 3D itu ini bahasa Inggris ya, bahasa Inggris SD. Nah, bisa diklik dan seperti ini. Hi Ranty. What did you do yesterday? Percakapan. Hello, Reno. Yesterday, I helped my mom cook dinner. What about you? I played football with my friends in the park. Nah, kira-kira seperti itu ya, Pak. That sounds fun. Kemudian, Did you win the game? Kemudian anak-anak kan tadi di assembler itu kan full ya percakapannya. Nah, di sini itu kalimatnya rumpang gitu, harus melengkapi dengan cara menyimak dulu proyek yang di assembler itu. Begitu. Mungkin itu inspirasi yang bisa saya berikan untuk bahasa kira-kira seperti itu, Pak. Gimana Pak Zulkarnain? Pasti penasaran nih Bu Sam, gimana cara buatnya gitu ya. Oh, Pak Zulkarnain bisa bikin yang lebih keren lagi, pakai visual coding. Jadi intinya kita sudah kasih contoh begitu Bu Sam ya. Jadi tenang Pak. Siap. Bapak Ibu yang di mata pelajaran lain juga jangan khawatir. Jangan jangan takut produk-produk atau proyek yang dibuat oleh master atau certified assembler ini luar biasa. Kita kalau jadi kecil hati begitu, jadi kita pun kemarin mulainya juga dari nol Bapak Ibu. Kita mulainya dari proyek-proyek yang sederhana, kemudian kami bersama dengan teman-teman master lain, certified educator assembler yang lain itu juga rajin mengulik setiap hari sehingga kita menemukan juga ide-ide inspirasi begitu Bu Samnya. Bahkan bahasa Arab ada loh, apakah ada nih, Pak Jujun? Ada Pak Jujun ya. Nah itu beliau di bahasa Arab loh Pak Sol. Jadi kita bisa bayangkan kalau tulisan bahasa Arab itu mau dimasukin ke assembler itu seperti apa begitu kan? Seperti juga misalnya ngerumus-rumus fisika, kimia, nah seperti itu. Jadi kita punya banyak. Silahkan pokoknya diulik aja terus assemblernya Pak. Soalnya ini juga selalu berkembang, fiturnya selalu diupdate, itu sesuai dengan kebutuhan dan masukan-masukan dari rekan pendidik yang lain.
seperti itu. Nah, sepertinya masih ada pertanyaan dari Bu Ade Hairani, Bu Samia. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya, Bapak Ibu, mengingat waktu kita. Iya. Oke, silahkan Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi ya Ibu nambah wabarakatuh. satu pertanyaan. Perkenalkan, Boleh. saya Ade Hairani dari Jakarta. Saya guru SD di Lenteng Agung 03. Senang ketemu lagi sama Ibu Samini yang berapa kali saya ikuti. Salam kenal dengan Ibu Ria sebelumnya. Ibu, izin saya bertanya, untuk yang topik itu apakah bisa kita edit ditambah seperti atau ada yang bagian slide-nya yang tidak mau kita pakai, bisa tidak ya Bu kalau untuk yang bagian topik? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang bagian topik, saya masih bertanya tentang yang bagian topik itu, apa bisa kita download jadi ketika mau ditampilkan tidak melalui assemblernya langsung gitu Bu, jadi tersimpan di file kita sendiri gitu. Itu saja Ibu pertanyaannya. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana, Bu Surya? Apakah saya perlu tunjukkan? Mungkin saya tunjukkan ya, karena saya juga belum pernah download nih. Saya biasanya gunakan langsung di sini gitu. Misalnya tadi yang saya buka ini ya, halo Bu siapa tadi, kan gampang lupa, faktor U, Bu Ade. Jadi misalnya di sini itu kita bisanya share aja ya Bu Ade. Jadi bisa kita bagikan, kemudian kita bisa bagikan ke kelas yang tadi, kelas assembler, atau kita bagikan tautannya gitu. Kita share linknya gitu ya. Bisa kita share linknya. Tapi kalau untuk download ini atau mau mengedit itu belum bisa ya. Nah, kalau misalnya Bu Ade ingin seperti itu, Bu Ade bisa di sini ya, bagikan di sini, bagikan saran gitu. Tolong dong kasih akses edit atau akses edit atau akses download. Nah, siapa tahu dikasih gitu ya Bu Ade. Tapi sementara ini masih bisanya hanya hanya dibagikan link atau dibagikan ke kelas kita gitu Bu Ade. Oh iya, oke. Baik Ibu, terima kasih banyak informasinya. Iya. Bahkan sekarang banyak bahan ajar yang dibuat mandiri juga Bu Samia. Yang guru-guru juga bisa download, tapi ini bukan yang kita kontribusikan ke assembler langsung seperti itu. Jadi Ya, ini untuk bahan ajar, bahan ajar mandiri kita aja Bu Ade yang kita bisa bagikan ke rekan, itu yang bisa di-download. Kalau sudah melalui kurasi tim assembler itu sepertinya sudah ada hak paten, jadi kita hanya punya akses bagikan tautan sama link tadi sesuai yang dipandukan sama Bu Sam. Seperti itu. Mudah-mudahan ke depan ada pengembangan ya. Mudah-mudahan ada pengembangan bisa di-download, bisa digunakan untuk rekan-rekan yang lain. Jadi untuk menyimpannya tadi sesuai yang dikatakan Bu Sam ini bisa masukkan ke kelasnya Bu Ade, untuk kelas assembler boleh. Diamankan di sana boleh. Oh iya maksudnya iya gitu Bu. Jadi kalau kita mau ngajar lagi kan atau nyari-nyari gitu ya. Pakai lagi iya. Jadi masih ada gitu kayak Canva kan kalau kita habis pakai ada lagi ya Bu ya. Jadi masih bisa kita gunakan lagi gitu. Taruh di kelas tadi. Oh iya, oke. Baik Ibu, terima kasih infonya. Oke. Iya. Kalau alat peraga atau topiknya Assembler kan di platformnya terus Bu Sam ya, kecuali kita buat sendiri. Nah, itu kita bisa dari Canva-nya atau dari kita simpan ke kelas atau dimanapun begitu ya. Oke. Sekira jelas ya Bapak Ibu. Keren ya. Keren-keren ya, bikin buku, art dan sebagainya. Oke, saya izin share screen untuk daftar hadir Bapak Ibu ya, yang paling ditunggu-tunggu nih kayaknya. Oke, saya pindahkan slide-nya dulu ke sini. Oke, silahkan dilihat Bapak Ibu. Nah,
Daftar hadirnya boleh di-scan barcode di layar atau Bapak Ibu boleh mengetikkan link ini https://bit.ly/dh2s. Nanti di situ Bapak Ibu ada diminta ya di bagian akhir nama trainernya, Bapak Ibu boleh menuliskan nama kami berdua. Terus untuk pengisian link proyek itu sunnah Bapak Ibu ya. Artinya itu tidak diwajibkan. Kalau Bapak Ibu mau mengisi link proyek itu juga boleh. Kemudian kalau misalnya langsung isinya malam ini tanpa link proyek juga boleh. Nah, mungkin ada yang bertanya nih Bu Sam, perbedaannya apa yang mengisi link proyek dengan yang tidak nih Bu Sam? Boleh dibantu? Jadi bedanya Bagi Bapak Ibu yang mengisi link proyek, maka nanti Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat langsung dari assembler selama sertifikatnya itu durasinya itu 8 JP begitu ya Bapak Ibu. Tapi jika Bapak Ibu mengisi daftar hadir tanpa menyertakan link project assembler, Bapak Ibu juga tetap akan mendapatkan sertifikat tapi 2 JP gitu. Dan sertifikatnya itu dari assembler ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu sabar tunggu dulu. Ya, jadi selama menunggu proses kita bisa komunikasi di grup WA Bapak Ibu ya. Kita tunggu apa atau kita beri waktu Bapak Ibu nih yang mau memasukkan proyeknya atau bagaimana Bu Sam? Untuk daftar hadirnya apakah kita berikan waktu sampai besok kah? Iya, boleh sampai besok. Dan Bapak Ibu misalnya link yang tadi, link project itu Bapak Ibu sudah Bapak Ibu tahu kan sudah disematkan di daftar hadir itu, projectnya masih tetap bisa diedit ya Bapak Ibu. Misalnya baru satu objek belum ada apa-apanya, langsung publish, ada linknya, taruh aja di daftar hadir. Nanti kapan-kapan Bapak Ibu masih tetap bisa edit dan linknya itu tidak akan berubah gitu. Jadi bisa publish sekarang, taruh di daftar hadir, nanti pas sempat diedit gitu. Jadi Bapak Ibu tadi yang mungkin mengikuti sambil praktek langsung itu boleh langsung share publish linknya langsung masukkan ke daftar hadir Bapak Ibu ya. Namun jika belum berkesempatan malam ini kita tunggu sampai besok siang Bu Sam ya sampai jam 13.00 WIB ya. Ya. Ya, seperti itu Bu Bapak Ibu ya. Oke, sudah di barcode kah Bapak Ibu? Sudah di-scan? Nanti kami akan bantu untuk pengiriman linknya di kolom chat. Oke, mungkin dari Pak Asis ada yang mau ditanyakan? Silahkan Pak. Atau kepencet. Kadang kalau pakai HP suka kepencet. Ya Pak Asis dari Bone juga nih Bu Sa. Oh, Masya Allah. Berarti udah malam ya di sana. Selisih 1 jam. Terima kasih ya Bapak Ibu semua bersama kita hari ini. Pak Syahril yang masih stay dari awal. Pak ada juga nih. Hari ada Putri juga. Pak Jujun, Pak An, Bu Ibu Yarni. Ada Pak Fitrianto. Ramai ternyata di sini. Pak An itu padahal lagi sibuk juga. Hadir Bu Samini. Iya. Siap, kita collab ya. Saya beli proyeknya Pak Ibu. Ya. Nanti boleh di grup WA Bapak Ibu kalau ingin saling mengirimkan link proyek, saling ingin ngintip-intip seperti apa proyek rekan-rekan juga boleh ya, silahkan. Atas waktunya dikumpul kapan? Besok. Sampai jam 2 besok Bapak Ibu ya. Jam 2 WITA. Iya, 13.00 WIB. Makasih Bu. Sama-sama. Pak Jujun. Kita masuk di sesi terakhir ya Bapak Ibu, boleh open kameranya biar kita saling foto bersama lain ya Bapak Ibu. Untuk kita foto bersama ya Bapak Ibu. Boleh ditunggu silahkan. Iya.
Izin oke. Yang memungkinkan kamera Boleh. silahkan Soalnya ya. jaringan kurang bagus. Tidak apa-apa. Ibu. Oh, oke siap Bu Nurdiana. Pak Arif mana? Kok Kapten Makassar? Pak Jujun udah siap. Wah, oke. Pak Ustadz Jujun. Oh, Pak Ustadz Iya, Pak Jujun Amin. itu guru mapel tapi keren banget. Gila. Bapak Ibu, kita harapkan Bapak Ibu tidak hanya di sini, Bu Samia mudah-mudahan bisa bergabung Iya. di grup trainer assembler, sisa mengumpulkan 100 poin aja udah bisa bergabung Bapak Ibu. Nanti kita bisa interaktifnya lagi di WA. Oke, saya izin mengambil fotonya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, kemudian yang kedua gaya assembler. Gaya assembler. Ditunjukkan Begini ya. ya. Jadi 2 begini. Seperti ini. Hanya saja karena saya harus screenshot, jadi saya sisa 2 aja. Oke, 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya malam ini. Terima kasih kepada Master Trainer Assembler Certified Educator yang juga sudah bergabung belajar bersama membersamai kita pada malam hari ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya Bapak Ibu, dan jangan lupa terus aktif di grup-grup webinar bersama Assembler. Saya Suryaningsi dan rekan saya Samini. mohon maaf bila mohon maaf atas segala kekurangan selama proses pembelajaran ini, dan mudah-mudahan apa yang kita bagikan berdampak dan bisa menjadi amal jariah bagi kita semua. Kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, Bu Terima Sam. kasih Bu Ade. Warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya, Ibu. Amin, amin. Terima kasih Bu Ade. Terima kasih Bu SS. Wow, SS dong kita.